Halo teman-teman, jumpa lagi di Belajar Alon-Alon di episode ketiga bagian B. Nah, kenapa bagian B? Karena di video sebelumnya kita membahas chord mayor melawan chord minor, apa saja pengertiannya. Nah, kalau di video kali ini kita akan bahas chord-chord apa saja sih yang perlu diketahui oleh seorang pemula, atau kunci-kunci apa yang harus diketahui oleh seorang pemula ketika dia memutuskan untuk saya mau belajar bermain gitar dengan sungguh-sungguh. Oke, langsung saja. Untuk diagram chord saya akan sertakan. Tapi diagram chord ini saya bagi menjadi dua, yaitu chord mayor dan chord minor. Oke, kita mulai dari chord mayor. Diagramnya seperti ini. Teman-teman bisa pause video ini kalau untuk mencatat, atau teman-teman bisa screenshot. Oke, sudah teman-teman, kita beralih ke diagram chord minor. Nah, diagramnya seperti ini teman-teman ya. Penjelasannya seperti apa? Setelah ini kita akan melihat sama-sama bagaimana chord-chord ini penempatan jarinya di dalam gitar. Oke? Yuk, kita cek sama-sama bagaimana chord-chord ini tempatkan di dalam gitar. Oke, teman-teman, yang pertama kita akan mulai belajar dari chord C mayor dulu. Kita akan gunakan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Chord C mayor, sesuai diagram yang sudah teman-teman lihat, chord C mayor itu berbentuk seperti ini, di mana ini ya, saya ulangi lagi ya, di mana jari manis itu ditempatkan di senar nomor 5, fret ketiga. Jari tengah kita tempatkan di senar nomor 4, fret kedua. Dan jari telunjuk kita tempatkan di fret pertama, senar nomor 2. Kalau teman-teman sudah lancar, maka harusnya bunyinya akan menjadi seperti ini. Tetapi karena teman-teman pemula, maka saya yakin bunyinya kebanyakan pasti akan seperti ini. Nah, kenapa bisa begitu? Yang pertama, perhatikan posisi ibu jari. Ibu jari kita, kalau kita seperti itu berarti ibu jari kita terlalu tinggi. Kita bisa turunkan sedikit. Jadi, nah gini. Biasanya pemula akan seperti ini untuk menghindari C yang berbunyi tidak bagus seperti ini. C. Nah, ini C mayor. Nah, kita akan lanjut ke C minor. C minor bentuknya bagaimana? Bentuknya menurut saya cukup sulit. Kalau misalkan ada yang bertanya kepada saya, Pak, apakah bisa chord C minor itu diganti menjadi bentuk yang lebih mudah? Jawab saya adalah bisa. Tetapi untuk pemula saya tidak akan ajarkan bentuk C minor yang lebih mudah. Kenapa? Karena dengan menguasai bentuk C minor yang ini, maka chord-chord lain teman-teman pasti akan bisa menguasainya dengan mudah. Kok bisa begitu? Iya, karena chord C minor yang akan saya tunjukkan ini adalah disebut juga kunci palang. Kunci palang itu biasanya adalah momok para pemula dalam belajar bermain gitar. Banyak orang putus asa karena tidak bisa kunci palang. Bentuknya adalah seperti ini, C minor. Jadi bagaimana? C minor. C minor itu jari telunjuk akan berada di fret ketiga, menekan dari senar nomor 5 sampai senar nomor 1.
Jadi ini semua ditekan oleh jari telunjuk. Jari tengah akan berada di fret keempat senar nomor 2. Jari manis akan berada di fret kelima senar nomor 4. Sementara jari kelingking, nah kelingkingnya juga ikut teman-teman ya. Jari kelingking akan berada di fret ke-2, ke-4, 5, fret ke-5 senar nomor 3. Jadi bentuknya akan seperti ini. Ini kalau menekannya benar, tetapi kalau teman-teman menekannya tidak kuat, maka bunyinya akan seperti ini. Nah, ini C minor. Perhatikan juga diagram yang saya sertakan ya, teman-teman. Selanjutnya adalah D. D mayor. D mayor itu cukup mudah dan cukup simpel. Sudah ada di video belajar alon-alon episode pertama. Jadi jari telunjuk ada di senar nomor 3 fret kedua. Jari tengah ada di fret kedua juga tapi senar nomor 1. Jari manis ada di fret ketiga senar nomor 2. D minor. D minor itu sebetulnya kita cukup mengubah posisi jari tengah itu ke senar nomor 3. Dan jari telunjuk itu di senar nomor 1, tetapi di fret pertama. Artinya dengan kata lain, sebetulnya bentuk dari D minor itu adalah D mayor ini dikurangi setengah, dia ke sini. Nah kan, kalau misalkan kita nggak pakai jari telunjuk, dia akan begini. Kalau ini D mayor, ini adalah D minor. Tidak ada yang berubah dari ini, dari dua posisi ini. Tapi yang berubah adalah, nah ini D mayor nih. Bisa juga gini, tetapi ini tidak lazim. Ini D minor. Oke, ini D mayor, ini D minor. Selanjutnya, chord E. Chord E itu bagaimana? Chord E, jari telunjuk kita ada di fret pertama senar nomor 3. Jari tengah ada di fret kedua senar nomor 5. Jari manis ada di fret kedua senar nomor 4. Jadi chord E mayor akan berbunyi seperti ini. Kalau E minor bagaimana Pak? E minor sangat mudah. E minor cukup bentuk dari E mayor ini, jari telunjuknya kita angkat. Nah ini jadi E minor. Jadi kalau E mayor seperti ini, E minor. Cukup mudah dipahami ya teman-teman ya. Nah sekarang chord atau kunci yang menjadi momok para gitaris pemula, yaitu kunci F. Kalau di diagram saya menggambarnya seperti ini. Tetapi untuk video kali ini saya akan mengajarkannya seperti ini. Nah, ini adalah momoknya gitaris pemula. Kenapa? Karena banyak orang putus asa dan berhenti belajar bermain gitar karena belajar chord ini. Kenapa? Karena chord ini membuat tangan sakit dan bunyinya juga tidak bagus. Banyak orang akan berbunyi seperti itu. Tetapi percayalah, kalau kita sudah lancar, maka chord F ini akan berbunyi dengan baik. Nah, gimana Pak chordnya? Nah, chord F mayor, jari telunjuk itu ada di fret pertama, menekan semua senar. Dari senar 6 sampai senar 1 itu ditekan semua oleh jari telunjuk.
jari tengah ada di fret kedua senar nomor 3 di sini. Jari manis ada di fret ketiga senar nomor 5 di sini. Sedangkan jari kelingking ada di fret ketiga senar nomor 4. Kalau ada yang tanya, Pak, kalau nggak usah pakai kelingking gimana? Susah ya? Kalau nggak usah pakai kelingking, ini namanya bukan F mayor tetapi F7. Jadi tetap harus pakai kelingking karena berbeda bunyi dan berbeda bentuk. Jadi F mayor seperti ini. Oke? Diagramnya bisa dilihat ya, teman-teman ya. Sekarang F minor. F minor itu kalau kita sudah menguasai F mayor, maka F minor cukup mudah. Kita cukup angkat jari tengahnya. Nah, seperti ini. F minor. Banyak orang akan meletakkan jari tengahnya menumpuk ke jari telunjuk sini. Nah, supaya apa? Supaya ketika chord F minor ini dibunyikan, jari telunjuk akan mendapatkan kekuatan ekstra untuk menekan senar dari jari tengah. Maka banyak gitaris akan melakukan chord F minor ini seperti ini. Jangan pernah putus asa dengan bunyi yang seperti ini, karena itu akan berproses. Lama-kelamaan, kalau kita rajin berlatih, maka kita akan bisa berbunyi bagus. Oke, lanjut ke chord selanjutnya. Chord selanjutnya adalah G mayor. G mayor di video pertama sudah saya ajari, yaitu seperti ini. Saya tidak perlu banyak penjelasan lagi. Kita langsung ke G minor. G minor bagaimana? G minor itu tadi adalah konversi dari F minor maju 2 fret. Jadi ke sini lalu ke sini. Nah, ini G minor. Lupa kalau misalkan di sini apa? Ada, itu namanya F crash minor. Kita akan bahas di video-video selanjutnya. Tetapi kita ke G minor dulu. Jadi kalau G mayor seperti ini, G minor. Ada bentuk yang bisa disederhanakan nggak, Pak? Saya jawab aja ada, tapi saya tidak ajarkan. Kenapa? Karena saya akan mengajarkan bentuk yang sulit dulu. Dengan menguasai yang sulit, maka kita akan mudah sekali menguasai bentuk yang lebih mudah. Oke, itu G mayor dan G minor. Sekarang ke bagian terakhir. Chord A mayor. A mayor cukup mudah, yaitu semuanya berada di fret nomor 2. Jari telunjuk berada di senar nomor 4. Jari tengah berada di senar nomor 3. Dan jari manis berada di senar nomor 2. Ini A mayor. Nah, sedangkan untuk A minor cukup mudah, yaitu posisi dari jari manis ini kita geser mundur setengah, artinya akan ke sini. Kalau tadi di sini, maka posisinya adalah di sini. Cuma karena bentuk chordnya akan jadi sulit kalau kita tetap pakai jari manis, kita akan ubah posisi jari-jarinya. Yang pertama, jari telunjuk akhirnya berada di fret pertama senar kedua. Jari tengah berada di fret kedua senar keempat. Sedangkan jari manis berada di fret kedua senar ketiga. Nah, ini A minor. Oke. Sementara kita belajar itu dulu. Jadi kita sudah belajar C mayor, C minor, D mayor, D minor, E mayor, E minor, F mayor, F minor, G mayor, G minor, A mayor, dan A minor. Oke, sampai situ dulu teman-teman. Di video selanjutnya saya harap teman-teman sudah
bisa mulai menghafalkan atau bisa tahu, bisa hafal posisi-posisinya tanpa harus mencontek lagi. Oke, selamat belajar, semangat terus, dan sampai jumpa di belajar alon-alon berikutnya. Oh ya, jangan lupa subscribe channel saya, karena subscribe itu gratis. Dan kalau ada pertanyaan, boleh teman-teman langsung komen di bawah sini. Oke teman-teman, sampai jumpa di belajar alon-alon berikutnya. See you, bye-bye.